kedudukan seorang menteri saja sudah Dharma Ali misalnya, dari menteri agama menjual prinsip akidah ini dengan harga yang murah, ya itu tersungkur juga. Contoh di daerah, Saudara Budiman itu kan seorang wali kota. Kalau kepentingannya hanya yang sifatnya duniawi saja, jabatan sekunder saja, iskariman au mutsahidan. Ini adalah foto Dedi SE saat bersalaman dengan Presiden Soeharto. Kalau yang ini, ketika Dedi mendampingi Wakil Presiden Hamzah Has. Sedangkan ini foto Dedi bersama B.J. Habibie. Siapa Soeharto, Hamzah Has, atau B.J. Habibie? Semua pasti tahu. Tapi siapa Dedi SE? Entah berapa banyak orang yang mengenalnya. Dia memang bukan tokoh tenar yang punya jabatan mentereng di skala nasional. Bukan pula pemilik kuasa yang setiap gerak-geriknya selalu disorot lensa kamera para pewarta. Dia adalah warga biasa yang memegang teguh nilai-nilai agama dalam setiap langkahnya, termasuk saat menjadi politisi. Pria bernama lengkap Dedi SE Muhammad Romli ini pernah aktif sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan. Ia sudah menjadi kader sejak Partai Ka'bah didirikan pada 1973 dan tercatat sebagai legislator termuda di kala itu. Baginya, menjadi anggota dewan bukan jalan untuk meraih jabatan atau mengeruk banyak kekayaan, tapi ada yang lebih berharga dari itu. Alat dakwah. Setiap langkahnya kerap dilandasi keyakinan bahwa ia hamba yang harus selalu mengabdi kepadanya. Hidup mulia atau mati syahid, begitu prinsip yang ia pegang, termasuk saat berpolitik di Partai Persatuan Pembangunan. Karena menyangkut hablum minallah sih soalnya harus dihadapinya dengan, kalau istilah ininya mah, dulpennya mah, iskariman au mutsahidan. Hidup mulia, artinya detail plan-nya itu, ini polisi hidupnya itu ya. Hidup mulia atau mati syahid. Sebutan syahid juga nggak usah hal yang menakutkan misalnya, enggak. Itu mah harus menyatu di dalam nuraninya. Prinsip hidup mulia atau mati syahid itu melekat dalam setiap gerak Dedi. Tak terkecuali saat dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tasikmalaya. Kala itu rejim Orde Baru sangat mendominasi. Simpul-simpul eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada dalam kendali mereka. Bukan hanya dengan Golkar atau PDI, ia juga mesti berhadapan dengan anasir-anasir komunis yang alergi terhadap Islam. Namun, kendati dihadapkan pada banyak tantangan, Dedi tidak gentar. Salah satu peristiwa yang paling ia ingat adalah keterlibatannya dalam gerakan pembelian 2 bioskop di Tasikmalaya, yakni Megaria dan Kujang. Kedua bioskop itu dibeli dengan uang hasil urunan umat, kemudian dialihfungsikan menjadi gedung dakwah. Dedi menyebutkan, pembelian dan pengalihfungsian bioskop itu dilakukan lantaran keberadaannya hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Posisinya pun berdekatan dengan Masjid Agung. Cerita lainnya tentang hubungan bupati dengan salah seorang pimpinan pondok pesantren yang kurang baik. Ada miskomunikasi yang meruncing di antara mereka. Bila itu dibiarkan, bisa berbahaya. Dedi lantas berinisiatif mendatangi rumah Dandim dan menceritakan kondisi yang tengah terjadi. Mendengar pemaparan dari Dedi, Dandim gerak cepat dengan menghubungi atasannya. Ketegangan antara bupati dengan sesepuh pesantren mereda. Kekhawatiran bakal ada gejolak sosial pun tidak terjadi. Semua pergerakan Dedi selama aktif sebagai politisi tak lepas dari misi suci mendakwahkan ajaran agama Islam. Harus konsekuen kepada mission sakrenya yang tertuang itu harusnya apa. Mission perjuangannya harus apa. Kalau Partai Persatuan Pembangunan itu menyatukan umat misalnya, untuk supaya kuat, menyatu misalnya, itu harus tetap dipertahankan gitu. Gambar juga penuh risiko misalnya, ya harus hablum minallah juga. Dedi kini sudah tak lagi muda.
Namun di usia rentanya itu masih banyak ingatan tentang sepak terjangnya di Partai Persatuan Pembangunan yang terpatri kuat. Semangatnya dalam membunyikan nilai-nilai agama pun tetap menyala. Lantaran itu ia merasa miris saat ada politikus Partai Ka'bah yang melakukan tindak pidana korupsi. Dulu ia memang pernah dipenjara, tapi bukan karena korupsi. Dedi sempat dijebloskan ke dalam sel lantaran dijadikan korban oleh aparat yang tidak mampu mengurai permasalahan sosial di kala itu. Dedi ditangkap seusai rapat di DPRD. Namun di era reformasi yang memberi ruang luas untuk dakwah melalui jalur politik, malah banyak politikus Partai Persatuan Pembangunan yang terjerat hukum lantaran korupsi. Semestinya, kata Dedi, prinsip luhung dalam berpolitik harus selalu dijaga dalam era apapun. Pokoknya mah dulu, sekarang dan yang akan datang, kalau keluar dari prinsip ini ya, yang tertuang rule of gym-nya juga tertuang ada, apalagi missionnya, akidahnya, ideologisnya harus tetap itu di atas segalanya. Harus tetap, itu hanya taktis saja. Alat perjuangan di dunia ini sebenarnya sebagai hablum minanasnya, rule of gym-nya juga kita bermain dengan baik dengan ini, tidak mendiskreditkan dan itu ini, selama saling menghormati sesama umat ini sebenarnya. Nah itu tidak mungkin sebenarnya dari masa ke masa saja dulu tetap punya kebanggaan tersendiri. Terkait kondisi Partai Persatuan Pembangunan saat ini yang terpuruk tidak bisa masuk Senayan, Dedi menyinggung soal prinsip dalam berpolitik. Sebagai partai yang berasaskan Islam, seharusnya pucuk pimpinan sampai pengurus tingkat bawah patuh pada ajaran agama yang dijadikan dasar perjuangan. Banyak kader Partai Persatuan Pembangunan yang berurusan dengan hukum lantaran melakukan tindak pidana korupsi, jual beli jabatan, dan gratifikasi adalah bukti kalau asas Islam cuma dijadikan pemanis belaka dan gambar Ka'bah hanya hiasan semata. Kalau menyimpang mah, walaupun pakai wadah itu ini, Saudara Roma Hurmuji juga kan terjun. Akhirnya pernah ketua umum tapi tenggelam juga. Kedudukan seorang menteri saja, Saudara Dharma Ali misalnya, dari menteri agama kan berarti agama dinul Islam kalau bilang. Harusnya juga jadi benteng, jangan jadi erosi begitu, terjun juga akhirnya ya ketua umum terjun. Contoh di daerah, Saudara Budiman itu kan seorang wali kota kan dari P3, kan di sinyalemen Quran juga kalau para orangnya sudah mempunyai atau ulama-ulamanya kalimat samanan qalilan, itu menjual prinsip akidah ini dengan harga yang murah sebenarnya, ya itu tersungkur juga, nggak ada jati dirinya lagi. Kalau kepentingannya hanya yang sifatnya duniawi saja, jabatan sekunder saja misalnya itu, apalagi mission sucinya, ajasnya yang harus dijadikan di atas segalanya diabaikan, ya nggak bisa. Iya, praktis itu, harganya kan jadi murah. Orang melihat juga nggak punya kebanggaan. Dulu itu iskariman al-maut syahidan itu, hidup mulia atau mati syahid itu dijadikan open bar karena syiar dakwah juga ayat Al-Quran.